Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu pelajaran 4 dengan tema perilaku terpuji. Namun, untuk subtema kali ini adalah tolong menolong. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Sikap tolong-menolong harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam artian, tolong-menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa. Dan kita tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam hal dosa atau permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam ayat tersebut terdapat kata al-birru dan at-taqwa yang memiliki hubungan yang sangat erat, karena masing-masing kata menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, makna dari kata al-birru adalah kebaikan. Maksud dari kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragam. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak boleh pamrih. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, maka kita harus menolongnya. Mengapa? Karena kita adalah saudara. Kemudian, jika ada orang yang meminta pertolongan, kita juga harus menolongnya, karena memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Sikap tolong-menolong dapat kita lakukan di lingkungan keluarga, sekolah,
dan masyarakat. Tolong-menolong di lingkungan keluarga yaitu sikap saling membantu antar anggota keluarga. Contohnya, membantu ibu memasak, mencuci piring, atau pekerjaan rumah lainnya. Membantu ayah membersihkan halaman rumah, mencuci mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membimbing adik dalam belajar atau mengerjakan PR. Selanjutnya, tolong-menolong di lingkungan sekolah, yaitu sikap saling membantu antar teman, baik itu teman satu kelas maupun tidak. Contohnya, membantu teman yang kesulitan dalam belajar, membantu teman yang sedang membersihkan kelas walaupun bukan jadwal piket kita, meminjami teman yang tidak membawa alat tulis, menolong teman yang terjatuh, mengantar teman yang sakit ke UKS. Selanjutnya, tolong-menolong di lingkungan masyarakat, yaitu sikap saling membantu antara anggota masyarakat. Contohnya, menolong tetangga yang sedang kesusahan, menjenguk tetangga yang sakit, memberi makan kepada fakir miskin, membantu orang menyeberang jalan, menyantuni anak yatim, memberi uang kepada pengemis, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, kita harus saling tolong-menolong. Meskipun kita berbeda agama dan suku bangsa. Karena pada dasarnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam membantu orang tidak harus berupa harta, akan tetapi juga bisa dengan tenaga dan waktu. Adapun manfaat tolong-menolong adalah sebagai berikut: meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meringankan beban orang lain, menciptakan kerukunan, mempererat persaudaraan, pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan lain sebagainya. Anak-anak, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perintah tolong-menolong terdapat dalam surat. 2. Kita dilarang tolong-menolong dalam perbuatan. 3. Jika kita tidak mampu menolong dengan harta, maka dengan. 4. Sebutkan 4 contoh tolong-menolong. 5. Sebutkan 3 manfaat tolong-menolong. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk video pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.